Keberhasilan Sintayong mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dengan membawa timnas Garuda Muda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 dalam laga debutnya, membuatnya kini semakin mendapatkan cinta dan kasih dari masyarakat Indonesia. Tak hanya mencatatkan sejarah bersama timnas Indonesia, nama Sintayong semakin menjadi perbincangan hangat setelah dirinya berhasil membangun skuad mewah dan memiliki mentalitas juara hingga mampu bersaing di Asia dan bukan ASEAN lagi. Keberhasilan Sintayong dalam membangun timnas Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang membuat masyarakat Indonesia berencana membangun sebuah patung di depan Stadion GBK. Melihat rasa cinta yang begitu luar biasa dari masyarakat Indonesia, bahkan membuat istri dan anak Sintayong ikut terharu. Dan untuk itu inilah reaksi Cha Yong-ju dan Shin Jae-hyuk melihat Sintayong mendapatkan cinta luar biasa dari masyarakat Indonesia. Sintayong adalah sosok yang begitu dikenal di Korea. Dirinya juga pernah menjabat sebagai pelatih kepala pada tahun 2017 hingga 2018. Dalam kurun waktu tersebut, Sintayong benar-benar merasakan suka dan duka sebagai pelatih. Salah satu momen kebanggaan terbesar dalam karir Sintayong adalah ketika ia berhasil membawa timnas Korea Selatan mengalahkan Jerman pada fase grup Piala Dunia 2018. Dalam pertandingan yang menegangkan itu, Song Heung-min dan rekan-rekannya berhasil mencatatkan kemenangan gemilang dengan skor 2-0. Kemenangan ini tidak hanya menjadi prestasi besar bagi tim Korea, tetapi juga merupakan momen penuh kebanggaan bagi Sintayong sebagai pelatih. 먼저 시작에 앞서 Namun di balik keberhasilan tersebut ada pula cobaan yang harus dihadapi oleh Sintayong. Setelah kemenangan gemilang melawan Jerman, banyak penggemar Korea yang merasa kecewa dan marah karena tim mereka tidak mampu lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Sebagai hasilnya, Sintayong menjadi sasaran kemarahan publik, bahkan sampai-sampai dilempari telur sebagai bentuk protes terhadap kinerjanya sebagai pelatih. Momen-momen itu adalah salah satu momen terberat dalam hidup Sintayong. Dirinya pun merasa kerja keras yang selama ini dia lakukan tidak mendapatkan apresiasi dari publik Korea. Malah sebaliknya, Sintayong menjadi sasaran hujatan. Namun kenangan buruk Sintayong selama menjabat sebagai pelatih di Korea Selatan berhasil ditutupi dengan cinta dan kasih sayang dari masyarakat Indonesia. Terutama ketika sang pelatih berhasil mengubah tataran sepak bola di Indonesia, terutama timnas senior maupun junior yang sama-sama mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Nama Sintayong terus disanjung, terutama saat dirinya berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan terbaru membawa Garuda Muda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 serta satu langkah lagi bisa mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Keberhasilan Rizky Ridho CS lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 tentu saja disambut baik oleh warga di Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah baru lantaran mampu masuk ke semifinal. Usai skuad Garuda berhasil menyingkirkan timnas Korea Selatan, muncul usulan untuk membuat patung Sintayong. Usulan ini muncul dari warganet sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Usulan itu salah satunya disampaikan oleh seorang warganet yang menonton live streaming pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin. Usai tim berjuluk Garuda Muda tersebut berhasil menumbangkan musuh, warganet menuliskan komentar soal patung Sintayong. Melihat usulan tersebut, Coach Justin pun turut menyetujuinya. Ia sepakat apabila Indonesia membuat patung untuk Sintayong yang berhasil menjadi juru taktik timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Betul, setuju bikin patung buat Sintayong, kata Coach Justin. Bahkan Coach Justin menegaskan pembuatan patung Sintayong bukan hanya candaan belaga, karena seperti kita ketahui, pelatih asal Korea Selatan itu telah berhasil membantu begitu banyak terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, terutama timnas kita.
waktu di DPI gue bilang bahwa kalau kita masuk 4 besar, PSSI harus bikin patung buat Sintayong, itu bukan bercanda. Karena gue tahu bahwa Hussein di Korea, di kota Gwangju, punya patung di depan stadion namanya Stadion Hussein. Itu berkat prestasi dia dengan timnas Korea yang masuk 4 besar di Piala Dunia. Nah, walaupun setelah bertahun-tahun ketahuan kalau di perempat final itu ada unsur suap, wasitnya sendiri yang ngaku, tapi it's okay. Nah, kalau kita bicara Hussein, timnas Korea itu udah jadi, ibarat tinggal dipoles. Nah, kalau kita kan mulainya dari minus. Jadi prestasi Sintayong untuk gue mungkin lebih besar daripada prestasi Sintayong di timnas Korea, karena sudah ketahuan nggak ada Hussein pun Korea selalu ikut Piala Dunia. Oke, beda dengan kita. Jadi ide ini bukan ide yang gila juga untuk membuat patung buat Sintayong taruh di depan stadion. Mungkin nggak usah GBK, Stadion Madia lah, di manalah, CIS lah, terserah. Apalagi kalau kita bisa jadi juara AFC U23. Berbeda perlakuan dari Korea, selama melatih timnas, Sintayong adalah sosok yang begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia, terutama saat Sintayong mengambil alih timnas Indonesia. Dia tak hanya membawa strategi permainan yang baru, tetapi juga semangat yang membara. Setiap kali Indonesia berlaga di lapangan hijau, namanya diserukan dengan penuh kebanggaan oleh ribuan supporter yang mengisi stadion. Bagi mereka, Sintayong bukan hanya pelatih, tetapi juga simbol harapan akan prestasi yang lebih baik. Bahkan setelah membawa Garuda Muda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, masyarakat Indonesia berencana membangun patung Sintayong di Indonesia. Melihat rasa cinta yang begitu besar dari fans Indonesia membuat Cha Yong-ju begitu bangga dan terharu, karena pada akhirnya ada negara yang mau menghargai Sintayong sebagai pelatih. Dan secara tidak langsung, Cha Yong-ju menyindir Korea Selatan karena telah menyia-nyiakan Sintayong. Melihat sang ayah mendapatkan cinta dan kasih oleh masyarakat Indonesia, membuat anak Sintayong, Shin Jae-hyuk, juga ikut bangga. Bahkan anak sulung dari Sintayong itu mendukung penuh sang ayah untuk terus mengabdi kepada timnas Indonesia. Dan dia menjadi orang pertama yang sangat senang setelah sang ayah mendapatkan kontrak baru dari PSSI. Dirinya dan sang ibunda Cha Yong-ju selalu memberikan dukungan penuh kepada Sintayong jika dirinya merasa nyaman. Rasa cinta yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia berbanding terbalik dengan negara asalnya Korea Selatan yang tak pernah menghargai kinerja keras Sintayong selama menjadi pelatih. Bahkan sanjungan serta pelukan penuh cinta yang ditunjukkan oleh fans Indonesia membuat media Korea Selatan semakin panas, terutama saat Sintayong menjadi bumerang Korea Selatan setelah menyingkirkannya dari Piala Asia U23 dan harus absen untuk pertama kalinya dalam 9 edisi Olimpiade. Bahkan berkat kekalahan atas timnas Indonesia, tatanan sepak bola Korea Selatan saat ini sedang mengalami kekacauan. Media-media di Korea terkejut dengan kekalahan timnas mereka atas Indonesia yang secara peringkat kalah jauh dari mereka. Dan jadi itulah reaksi istri dan anak Sintayong melihat sang ayah mendapatkan cinta yang tulus dari masyarakat Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.